Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Cynthia Mi Krisna. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang administrasi gereja baru. Nah teman-teman, di dalam administrasi gereja baru kita akan mengenali beberapa dimensi yang akan membantu kita untuk lebih memahami lagi tentang administrasi gereja baru ini, dan juga membantu kita dalam menerapkan administrasi gereja baru di dalam kehidupan bergereja. Nah, pada video ini teman-teman, saya akan menjelaskan kepada kita sekalian dimensi yang pertama dari administrasi gereja baru, yaitu dimensi kebijakan gereja. Pasti di antara kita sekalian sudah sering mengenal dan sering mendengar kata kebijakan, baik itu kebijakan yang ada di dalam suatu kelompok maupun dalam suatu organisasi. Nah, kebijakan secara umum dapat diartikan sebagai keputusan-keputusan yang berlaku di dalam suatu organisasi atau perkumpulan. Nah, di dalam gereja juga teman-teman dikenal kebijakan yang disebut kebijakan gereja, yaitu apa yang diputuskan untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan dalam kehidupan bergereja. Nah, dapat kita lihat dalam realitas kehidupan bergereja saat ini bahwa banyak sekali masalah-masalah yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi di dalam gereja, baik itu karena faktor dari dalam gereja itu sendiri maupun dari luar gereja. Nah, masalah-masalah yang terjadi dalam gereja juga dipicu karena adanya perbedaan-perbedaan pendapat dari jemaat-jemaat yang ada dalam gereja. Oleh karena itu, sebagai calon-calon pemimpin, sebagai calon-calon hamba Tuhan, kita dituntut untuk bisa mengerti dan bisa melihat keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kehidupan bergereja, dan ketika terjadi masalah kita bisa mencari solusi dan jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah yang ada. Nah, maka dari itu pada video ini kita akan belajar tentang kebijakan gereja. Nah, definisi kebijakan gereja adalah keputusan yang terbaik yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin gereja melalui sidang-sidang atau rapat-rapat gereja untuk memastikan bahwa visi misi dari gereja tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dan dapat juga dikatakan bahwa kebijakan gereja ini ada untuk menyelesaikan, untuk melihat setiap masalah yang terjadi di dalam jemaat, yang terjadi dalam kehidupan bergereja, dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan jemaat, baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya. Nah, di dalam kebijakan gereja kita harus mengetahui ada pola. Polanya yaitu yang pertama, bahwa kita harus merasakan adanya masalah. Kita harus peka terhadap keadaan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian setelah kita merasakan, kita harus mengenali situasi yang terjadi. Kemudian kita membuat suatu keputusan tentang masalah itu. Kemudian kita mencari penyelesaian dari masalah tersebut. Dan dari penyelesaian tersebut kita bisa mendapatkan solusi ataupun kebijakan-kebijakan. Nah, teman-teman, biasanya setelah kita melakukan pola ini, biasanya masalah itu bukannya terselesaikan tetapi malah bertambah. Jadi, ketika terjadi masalah seperti itu lagi, kita kembali melakukan dari pola awal, yaitu kita merasakan kembali adanya masalah dan kemudian melakukan pola-pola selanjutnya sampai kita menemukan solusi untuk masalah tersebut. Nah, di dalam kebijakan gereja kita harus melakukan kebijakan 80/20, atau dalam arti hasil yang kita peroleh dari setiap apa yang kita lakukan harus lebih besar daripada usaha yang kita lakukan. Karena biasanya yang kita lihat bahwa
usaha yang kita lebih besar usaha yang kita lakukan, tetapi hasil yang kita terima itu minim atau kecil. Jadi mulai sekarang apa yang kita lakukan, kita harus melakukan kebijakan dengan 80/20 atau hasil lebih besar daripada usaha. Nah, dapat kita katakan bahwa ketika kebijakan gereja ini tidak terlaksana dalam suatu gereja, maka akan terjadi konflik-konflik atau akan terjadi masalah, bahkan perpecahan yang ada di dalam gereja. Maka dari itu, pesan saya untuk kita sekalian calon-calon pemimpin dan calon-calon hamba Tuhan, mari kita belajar khususnya untuk kebijakan-kebijakan dalam gereja, sehingga kita mampu melihat situasi dan kita bisa menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan bergereja. Mungkin ini sedikit video pembelajaran dari saya, kiranya semuanya ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.